Pada intinya selama ini saudara IWW ini tidak pernah mau mengakui semua kesalahan yang dilakukannya sendiri. Jadi semua kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu akan dilimpahkan kepada orang lain atau ditimpakan kepada orang lain dengan secara licik. Termasuk kesalahan-kesalahan dalam hal utang, kesalahan-kesalahan melakukan langkah-langkah itu justru mencurigakan atau membuat kepolisian semakin curiga apakah benar apa yang disampaikan, apa yang diterangkan itu, karena sebenarnya kami sama sekali tidak berkepentingan apapun terhadap ulah dan sikap saudari WW dengan setelah perceraian itu dilakukan. Itu menunjukkan bahwa dia melakukan dengan sadar seluruh kejadian-kejadian perkara itu, seluruh perkara-perkara yang dilakukan itu mengadu domba sana sini antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi sebuah pertengkaran yang seru yang dikiranya itu adalah rebutan, maaf dalam tanda petik, cinta. Sama sekali tidak, tetapi ini adalah ingin menjelaskan di situ ada kelakuan-kelakuan atau keburukan mental, keburukan atau kejahatan yang sengaja dilakukannya secara paralel, yang dilakukan secara berulang, dilakukan secara sistematis, sehingga diperlukan ketelitian dan keseriusan para pihak, terutama dari kepolisian, untuk mendengarkan dari A sampai Z, dari penyelidikan demi penyelidikan, untuk nanti disimpulkan atau dilimpahkan, diterangkan kepada Bapak Kapolresta atau Kasat Reskrim. Karena selama ini kepolisian menganggap bahwa surat-surat yang saya sampaikan itu tidak efektif. Maka dari ini dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan secara belakang layar ini agar supaya kepolisian bekerja maksimal, bekerja profesional untuk mengungkap bahwa ini sebenarnya sinergis, perkaranya tidak satu perkara, ada keterlibatan atau intervensi orang-orang lain yang mengkriminalisasi saya, mulai di Polsek Magelang, ya, Tempuran Magelang. Di sana saya melaporkan keterlibatan saudara Mamoh atau Kadus atas nama Muhammad Solikin, yang diduga adalah diperintahkan oleh Aisyah Jamari, ya, Siti Aisyah. Di situ juga ada keterlibatan orang lain, kakaknya atas nama Joko dan Bambang serta Purnomo, yang mungkin juga mensekting kejadian ini sedemikian rupa sehingga saya di sana sini terjepit dengan banyak rangkaian permasalahan. Demikian juga saya dikriminalisasi di lingkungan hukum Polsek Gabus dengan harapan kasus ini ditutup-tutupi. Bahwa dengan ditutup-tutupinya kasus ini itu justru, ya, membuat kasus ini justru akan meluas. Membuat kasus ini justru akan melebar, ya, ke samping kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang, sehingga ini sangat diperlukan kejelian, ketelitian di dalam rangka mengungkap kasus demi kasus. Saya sangat menunggu apresiasi dari Kasat Reskrim Polresta Pati untuk membuka keran kasus permasalahan ini dan memberikan sepenuhnya apresiasi atas pemahaman Polresta Pati untuk bijaksana di dalam rangka untuk menetapkan tersangka. Jadi saya meminta kepolisian segera menetapkan Saudari Indah Wahyu Widiawati untuk dijadikan sebagai tersangka dalam rekayasa kasus penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi di Jalan Mojolawaran Gabus, persekusi yang dilakukan oleh Subagi, persekusi yang dilakukan oleh Jayo Setianto, dan peristiwa-peristiwa lainnya termasuk persekusi yang terjadi di Karangwotan yang erat kaitannya dengan kasus penculikan Saudari Indah Wahyu Widiawati oleh
Bribka Bambang Permadi. Saksi kunci di sini yang harus digantung adalah Bambang Permadi, ya saksi kunci atas kejadian ini dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya sangat apresiasi dan sangat menghargai. Saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.